Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nap Player TV. Ini adalah rangkuman anime dengan Ronpa The Animation. Di awal anime kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Makoto Naegi yang tiba-tiba terbangun di dalam ruang kelas. Saat keluar, ia mendapati seluruh sekolah telah ditutup menggunakan baja dan dipasangi kamera pengawas, membuat tempat itu lebih mirip penjara daripada sekolah. Naegi kemudian bertemu dengan 14 siswa lain yang juga mengalami hal serupa. Mereka semua merupakan siswa berbakat di bidangnya masing-masing, termasuk teman SMPE Naegi, Sayaka Maizono. Tak lama kemudian, kepala sekolah mereka muncul, namun sosok itu ternyata hanyalah seekor boneka beruang bernama Monokuma. Monokuma mengumumkan bahwa mulai sekarang mereka harus tinggal di sekolah tersebut seumur hidup. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membunuh salah satu teman mereka tanpa ketahuan. Semua siswa tentu menolak aturan gila itu. Bahkan salah satu dari mereka mencoba menyerang Monokuma, tetapi usahanya sia-sia karena Monokuma langsung muncul kembali tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu, mereka berpencar untuk mencari jalan keluar, tetapi seluruh pintu telah terkunci rapat. Beberapa hari berlalu tanpa ada insiden. Melihat tidak ada yang saling membunuh, Monokuma membagikan sebuah rekaman yang berisi orang-orang paling berharga bagi setiap siswa. Rekaman itu membuat suasana menjadi tegang, terutama bagi Sayaka yang terlihat sangat terpukul. Malam harinya, Sayaka datang ke kamar Naegi karena merasa seseorang mencoba masuk ke kamarnya. Naegi pun setuju untuk bertukar kamar dengannya. Namun keesokan paginya, Sayaka ditemukan tewas di kamar yang seharusnya ditempati Naegi. Karena korban ditemukan di kamarnya, Naegi langsung menjadi tersangka utama. Monokuma kemudian menjelaskan aturan sidang kelas. Jika mereka berhasil menemukan pelaku yang sebenarnya, pembunuh akan dieksekusi. Namun jika salah memilih, seluruh siswa akan dihukum mati, sementara pelakunya dibebaskan. Naegi pun mulai menyelidiki setiap petunjuk yang ada di lokasi kejadian. Saat persidangan berlangsung, ia berhasil membuktikan bahwa Sayaka sebenarnya berniat membunuh seseorang lebih dulu. Ia sengaja bertukar kamar agar jika rencananya gagal, semua tuduhan akan mengarah kepada Naegi. Melalui pesan terakhir yang ditinggalkan Sayaka serta berbagai bukti lainnya, Naegi akhirnya berhasil membongkar bahwa pelaku sebenarnya adalah Leon Kuwata. Tak bisa mengelak lagi, Leon mengakui semua perbuatannya. Monokuma pun langsung mengeksekusinya dengan cara dihujani ribuan bola baseball hingga tewas. Setelah sidang pertama berakhir, Monokuma membuka lantai baru sekolah yang berisi berbagai fasilitas tambahan. Tak lama kemudian, ia kembali memancing pembunuhan dengan mengancam akan membocorkan rahasia kelam setiap siswa kepada dunia luar. Ancaman tersebut akhirnya memakan korban. Seorang siswa bernama Chihiro Fujisaki ditemukan tewas di ruang ganti dengan luka hantaman benda tumpul di kepalanya. Karena cara pembunuhannya mirip dengan kasus pembunuh berantai Genocide Jack, semua orang langsung mencurigai Toko Fukawa. Namun saat persidangan berlangsung, Naegi menemukan kejanggalan dari ucapan Mondo Owada yang tanpa sadar mengetahui detail penting tentang korban. Kesalahan kecil itu membuat kebohongannya terbongkar. Mondo akhirnya mengaku telah membunuh Chihiro sekaligus mengungkap alasan di balik tindakannya. Setelah semua fakta terungkap, Monokuma kembali mengeksekusi Mondo dengan hukuman yang mengerikan. Seperti sebelumnya, lantai baru sekolah kembali dibuka. Tak lama berselang, Monokuma menawarkan hadiah sebesar 10 miliar yen bagi siapapun yang berhasil melakukan pembunuhan dan lolos dari persidangan. Di saat yang sama, mereka menemukan sebuah program AI bernama Alter Ego, ciptaan Chihiro sebelum meninggal. Alter Ego kemudian menunjukkan sebuah foto misterius yang memperlihatkan beberapa siswa yang seharusnya telah meninggal tetapi tampak masih hidup. Penemuan itu membuat misteri sekolah semakin membingungkan. Tak lama kemudian, kasus pembunuhan kembali terjadi. Hifumi Yamada ditemukan terluka parah, sementara Kiyotaka Ishimaru ditemukan tewas. Anehnya, jasad Hifumi sempat menghilang sebelum akhirnya ditemukan kembali bersama jasad Ishimaru di ruang seni.
Sebelum meninggal, Hifumi sempat menyebut nama Yasuhiro, sehingga semua orang langsung mencurigainya. Namun Naegi terus menyelidiki kasus tersebut. Ia menemukan bahwa Hifumi ternyata sempat bekerja sama dengan pelaku untuk memindahkan jasad Ishimaru. Setelah tugasnya selesai, Hifumi justru dibunuh agar semua tuduhan mengarah kepada orang lain. Saat persidangan dimulai, Naegi akhirnya menemukan petunjuk penting yang perlahan mengarah pada identitas pembunuh sebenarnya. Naegi berhasil membuktikan bahwa Yasuhiro bukanlah pelaku sebenarnya. Sedikit demi sedikit, semua bukti justru mengarah kepada Hifumi yang ternyata sempat bekerja sama dengan pelaku untuk memindahkan jasad Ishimaru. Namun setelah tugasnya selesai, Hifumi justru dibunuh agar semua tuduhan mengarah kepada orang lain. Pelaku sebenarnya akhirnya terungkap, yaitu Celestia Ludenberg. Ia mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan bahwa dirinya ingin mendapatkan hadiah 10 miliar yen dari Monokuma untuk mewujudkan impiannya hidup mewah bersama para pelayan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Celestia langsung dieksekusi oleh Monokuma dengan cara dibakar hidup-hidup sebelum akhirnya ditabrak sebuah truk. Usai persidangan, Kirigiri menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat menemukan sebuah ruangan rahasia yang berisi banyak dokumen penting. Sayangnya, sebelum sempat membacanya, seseorang bertopeng menyerangnya hingga pingsan dan semua dokumen itu menghilang. Tak lama kemudian, Monokuma kembali membuka lantai 4 sekolah. Di sana mereka menemukan laboratorium kimia, ruang data, serta ruang kepala sekolah yang masih terkunci. Saat semua siswa berkumpul, Monokuma tiba-tiba mengungkap bahwa Sakura Ogami selama ini adalah mata-mata yang bekerja untuknya. Sakura pun tidak membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku terpaksa bekerja sama dengan Monokuma demi melindungi orang yang berharga baginya. Pengakuan itu membuat hubungan mereka mulai retak. Di sisi lain, alter ego berhasil terhubung ke internet untuk mencari informasi mengenai dunia luar. Namun tak lama kemudian, Sakura ditemukan telah meninggal di ruang rekreasi. Asahina langsung menuduh Hagakure, Togami, dan Fukawa karena mereka adalah orang terakhir yang menemui Sakura. Saat persidangan berlangsung terungkap bahwa ketiganya memang sempat menyerang Sakura. Namun semua itu bukanlah penyebab kematiannya. Naegi dan Kirigiri akhirnya menyimpulkan bahwa Sakura sebenarnya mengakhiri hidupnya sendiri setelah merasa bersalah karena telah menjadi mata-mata Monokuma. Monokuma membenarkan kesimpulan tersebut. Namun secara tiba-tiba ia menghancurkan alter ego karena diam-diam mencoba mengakses sistem sekolah. Setelah kejadian itu, akses menuju lantai berikutnya kembali dibuka. Saat menjelajah, mereka menemukan berbagai ruangan baru, termasuk sebuah kebun dan ruang kelas yang dipenuhi bekas pembantaian. Tak lama kemudian, Monokuma mengumumkan bahwa ada seseorang yang telah mencuri barang berharganya. Ternyata orang tersebut adalah Kirigiri, yang berhasil memperoleh kunci ruang kepala sekolah. Dari sana, ia mengetahui keberadaan siswa ke-16, yaitu Mukuro Ikusaba, yang diduga menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Kirigiri lalu meminta Naegi mengalihkan perhatian Monokuma agar ia bisa melanjutkan penyelidikannya. Keesokan harinya, sebuah mayat misterius ditemukan di kebun dengan wajah yang sudah tidak bisa dikenali. Tak lama kemudian, Monokuma memulai persidangan baru. Togami langsung menuduh Kirigiri sebagai pelakunya. Namun saat Naegi mencoba membela Kirigiri, Monokuma justru memutarbalikkan keadaan hingga Naegi dituduh sebagai pembunuh. Karena mayoritas siswa memilih Naegi, ia pun dijatuhi hukuman mati. Beruntung, alter ego yang masih sempat aktif berhasil merusak mesin eksekusi sehingga Naegi selamat dan terjatuh ke tempat pembuangan. Di sana, Kirigiri datang menyelamatkannya. Ia meminta maaf karena tanpa sadar telah membuat Naegi dijebak oleh Monokuma. Setelah berhasil keluar, Monokuma memberikan satu kesempatan terakhir. Jika mereka mampu mengungkap seluruh misteri sekolah, maka mereka akan dibebaskan. Namun jika gagal, semuanya akan dieksekusi. Mereka pun mulai menyelidiki setiap sudut sekolah, termasuk ruang kepala sekolah. Di sana, mereka menemukan kerangka kepala sekolah yang telah lama meninggal, rekaman lama, serta berbagai dokumen yang mengungkap bahwa sekolah tersebut pernah dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Togami berhasil menemukan informasi bahwa Mukuro Ikusaba adalah seorang tentara bayaran yang sangat berbahaya. Akhirnya, persidangan terakhir pun dimulai.
Naegi menyimpulkan bahwa mayat misterius yang ditemukan sebelumnya adalah Mukuro Ikusaba. Artinya, orang yang selama ini dianggap telah meninggal di awal permainan sebenarnya masih hidup. Naegi kemudian menuduh bahwa dalang di balik seluruh pembunuhan adalah Junko Enoshima. Tebakan itu ternyata benar. Junko pun muncul dan mengungkap bahwa Mukuro adalah saudara kembarnya. Ia juga menjelaskan bahwa ingatan seluruh siswa telah dimanipulasi sehingga mereka lupa pernah hidup bersama di sekolah selama 2 tahun. Lebih mengejutkannya lagi, dunia di luar sekolah ternyata telah hancur akibat kekacauan yang sengaja diciptakan Junko. Semua pembunuhan yang terjadi di sekolah selama ini juga disiarkan ke seluruh dunia demi menyebarkan rasa putus asa. Junko bahkan mengatakan bahwa jika dirinya mati, sistem penyaring udara sekolah akan berhenti bekerja sehingga mereka tetap tidak memiliki harapan untuk selamat. Mendengar hal itu, beberapa siswa mulai putus asa. Namun, Naegi tidak menyerah. Ia berhasil membangkitkan semangat teman-temannya untuk tetap memilih harapan daripada keputusasaan. Pada akhirnya, seluruh siswa sepakat memilih Junko sebagai pelaku. Monokuma pun langsung mengeksekusi Junko menggunakan seluruh hukuman yang pernah diberikan kepada para korban sebelumnya. Setelah Junko tewas, pintu utama sekolah akhirnya terbuka. Naegi bersama teman-temannya pun melangkah keluar untuk menghadapi dunia luar yang telah berubah. Meski mereka belum mengetahui apa yang menanti di balik pintu tersebut, setidaknya mereka berhasil melewati permainan mematikan itu dan kembali memperoleh harapan. Dengan begitu, kisah anime ini pun berakhir sampai di sini.